Nah ini kan saya dengar TikTok Ibu ini sudah sudah sampai ke Papua ya, Merauke. Nah ini seperti apa ceritanya Bu, kok sampai bisa diketahui oleh teman-teman guru di Papua sana gitu? Kan ini menarik ya. Salam Oase, obrolan santai Elsa. Saya, Dr. Elsa, akan ngobrol santai tentang pendidikan. Selamat menyaksikan. Sebelum melanjutkan obrolan santai ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share video ini. Salam Oase, obrolan santai Elsa. Saya Dr. Elsa. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 sudah berlangsung selama hampir kurang 1 tahun. Banyak hal yang terjadi dalam masyarakat, termasuk salah satunya di dunia pendidikan. Oleh karena itu, saat ini saya sudah ditemani oleh teman ngobrol yang cantik, ibu yang supel, ibu yang penuh prestasi. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Mertoyudan. Salam Oase, Bu Umi. Salam Oase juga Bu Elsa. Bagaimana kondisinya Bu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang penting. Iya, itu yang penting bagi kita saat ini, yaitu kesehatan. Iya Bu, seperti yang kita ketahui, pandemi COVID sudah berlangsung nih, sudah hampir 1 tahun ya kita alami di Indonesia khususnya. Kalau di dunia sudah ulang tahun dia katanya kan. Banyak hal yang terjadi, terutama di ranah pendidikan. Nah, saya mendengar ini di ranah pendidikan ada istilah luring dan daring. Ini bagaimana menurut pendapat Ibu kondisi pendidikan seperti ini? Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Elsa yang sudah memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu atau pengalaman di masa pandemi COVID-19. Nah, di ranah pendidikan memang dampaknya sangat banyak sekali, terutama di saat pembelajaran. Nah, di saat pembelajaran ini kami menerapkan daring, kemudian luring, juga ada yang dimix antara daring dan luring. Nah, kenapa kami menggunakan daring? Nah, karena salah satunya bahwa pendidikan tidak boleh bertatap muka. Nah, untuk itu kami menggunakan yang daring. Nah, kemudian yang luring ini kami juga menerapkan. Kenapa? Karena tentu saja siswa kami tidak seluruhnya bisa menggunakan secara daring. Nah, sehingga ada luringnya. Tapi kami mix juga, yaitu dari daring ke luring. Gitu ya, karena ada yang secara daring bisa, tapi dalam penyampaiannya juga harus melalui luring. Nah, ini kan kata Ibu tadi ada daring, ada luring. Nah, bagi peserta didik atau siswa-siswi Ibu, itu bagaimana? Mereka memilih yang daring kah atau yang luring kah? Gitu. Ini bagaimana ini? Kita melihat pandangan Ibu terhadap peserta didik Ibu sendiri, dia memilih yang luring atau yang daring ini? Gitu. Ya, kalau kita melihat kondisi yang ada, kita tetap dipaksakan untuk daring. Meskipun siswa itu sebenarnya sangat sekali menginginkan yang luring atau tatap muka. Iya. Nah, tetapi karena kondisi tidak memungkinkan harus tetap daring. Nah, jadi mereka itu tetap ada kangen gurunya, ada dalam penerimaan. Mereka di sekolah kan biasa berteman, kemudian harus dipaksa di rumah. Ya mungkin dia di rumah hanya bertemu orang tua, kakaknya. Apalagi kalau misalnya mereka hanya berdua, adik-beradik juga kurang ini kan interaksinya gitu kan. Nah, itu mereka lebih memilih mungkin luring ya daripada daring saya pikir, karena kalau di rumah mereka hanya itu pun kalau secara daring hanya 2 jam, kemudian selesai, kemudian berganti lagi gitu kan. Nah, satu yang menjadi pertanyaan saya juga, kebetulan saya juga orang tua dengan beberapa anak gitu kan, ketika dalam proses daring gitu kan, dalam proses daring
Nah, yang saya lihat, ini kan pengalaman ya Bu, yang saya lihat itu mereka hanya mengerjakan soal-soal. Ini bagaimana menurut Ibu? Apakah memang seperti itu atau adakah hal lain yang perlu kita lakukan sehingga peserta didik itu tidak hanya menerima soal-soal? Ini yang menjadi kendala bagi kami. Kebetulan di SMP Negeri 2 Mertoyudan itu menerapkan daring menggunakan aplikasi Microsoft 365 yang menggunakan kelas tim. Nah, kelas tim itu kita bisa menyampaikan materi di dalamnya. Materi bisa melalui YouTube, linknya dimasukkan dalam tim itu, kemudian juga bisa mungkin modul atau apa bisa dimasukkan ke dalam tim tersebut. Nah, sehingga siswa bisa mengakses materi. Nah, namun dalam kenyataannya ini kalau ada tugasnya, siswa itu lebih memilih langsung mengambil yang penugasannya. Jadi untuk materi, perlu baca materi dulu atau melihat materi biasanya dulu, langsung gitu. yang dilihat itu adalah penugasan terlebih dahulu. Nah, sehingga seolah-olah bahwa di luar itu pendidikan hanya memberikan tugas. Nah, sebenarnya sudah materi itu sudah masuk ke dalam. Ini kan seperti itu. Menurut Ibu, apa yang perlu dilakukan oleh seorang guru menghadapi peserta didik yang seperti ini nih? Ya, ketika mungkin guru sudah memberikan yang baik, kemudian sudah teratur, sudah materi, kemudian baru diberikan tugas, tapi pada kenyataannya peserta didik hanya mengerjakan soal-soal saja gitu. Nah, ini solusinya bagaimana ini, Bu? Ya, dengan demikian boleh dikatakan motivasi belajar siswa tetap masih kurang meskipun sudah melalui daring dengan cara menggunakan aplikasi itu. Nah, ini sebuah PR bagi seorang guru atau pengajar bahwa bagaimana agar kita itu ketika menyampaikan materi itu siswa itu senang. Ya, nah, untuk saat ini kan sementara hanya melalui WA itu kadang kurang terbaca karena literasi siswa juga kurang. Nah, untuk itu bagaimana agar siswa itu nanti tertarik dengan apa yang akan kita sampaikan. Nah, ini perlu inovasi-inovasi baru. Nah, seperti yang saya lakukan dulu pas ketika pertama kali menggunakan aplikasi itu hanya materi, kemudian saya selipkan link video saya dalam pembelajaran. Nah, jadi YouTube pembelajaran, tapi bukan ada dari video. orang, tapi Ibu buat sendiri videonya. Buat sendiri, gitu. saya masukkan itu ke sana. Videonya dalam bentuk apa, Bu? Videonya kami buat dalam bentuk presentasi, kemudian juga karena saya mengangkat demokrasi di sekolah, nah sehingga kami memberikan pengajaran demokrasi secara teoritis, kemudian kami tampilkan video yang sedang melaksanakan siswa-siswa itu sedang praktek pemilihan ketua OSIS. Ya. Seperti yang Ibu katakan tadi, juga ada kemampuan guru nih untuk terus berinovasi, menghasilkan media-media yang menarik. Nah, saya dengar ini kan Ibu sudah menggunakan satu media atau sosial media untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Nah, ini saya mendengar Ibu menggunakan TikTok. Nah, itu pengalaman Ibu menggunakan itu tuh seperti apa, Bu? Dari awal munculnya ide untuk menggunakan TikTok itu seperti apa? Nah, awalnya ini kan saya sudah bermain TikTok itu sejak tahun 2019. Waduh, udah lama ya. Lumayan ya. Nah, tetapi belum kami sempat di ban juga TikToknya, karena kan sempat dilarang juga kan TikTok di Indonesia. Nah, gitu. kebetulan 2019 saya mempunyai karya satu, tapi terus off karena belum ada ide untuk apa TikTok ini, hanya sekedar untuk mengisi waktu saya. Nah, tapi setelah 2021 ini saya ikuti lagi TikTok itu, ternyata di sana itu konten-kontennya hanya tentang kehidupan sehari-hari. Karena senang-senang ya. Terus saya pikir, wah ini kayaknya siswa-siswa ini juga banyak yang menggunakan TikTok. Karena ketika saya membuat TikTok yang bukan pembelajaran itu, mereka selalu komen. Nah, artinya kan dia juga memakai. Nah, akhirnya saya berpikir, wah seandainya ini kita gunakan sebagai media pembelajaran, kemungkinan akan
lebih menarik bagi siswa untuk bisa menerima materi. Oke. Ya. Tadi kan Ibu mengatakan siswa komen ya terhadap TikTok yang Ibu buat. Nah, ada tidak siswa itu kemudian mengeluh bahwa orang tuanya melarang menggunakan TikTok? Kan bagaimanapun ini kan hal baru, Bu. Dan sebagian orang tua menganggap media sosial itu akan mengganggu perkembangan psikologis anak gitu kan. Nah, itu bagaimana Ibu menghadapi mungkin ada orang tua yang ngapain harus pakai TikTok, ngapain harus pakai ini, yang penting kamu belajar, ini buku baca gitu loh. Nah, itu bagaimana Bu menghadapi orang tua yang seperti itu? Sepanjang yang kami terima akhir-akhir ini, justru orang tua siswa itu malah, Bu, tolong kemarin yang video TikTok di-share lagi, Bu. Okay. Jadi mereka menanggapi positif karena memang itu untuk pembelajaran. Nah, meskipun dengan saya diberi variasi dengan jogetan, tapi tetap kami masih normatif sebagai pengajar. Nah, sehingga hanya sekedar bumbu seninya di untuk dalamnya agar siswa itu atraktif untuk mengatraktif siswa untuk melihat TikTok itu. Nah, materi yang disampaikan apa Bu dalam TikTok itu? Nah, kemarin yang pertama itu karena baru pertemuan pertama, kami menyampaikan KD yang harus dikuasai oleh siswa, kami sampaikan. Kemudian yang kedua sudah mulai memasuki ke materi. Nah, TikTok ini juga materinya saya hanya sedikit sekali karena paling lama itu durasikan hanya 60 detik. Nah, sehingga kami hanya satu inti-intinya saja. Tetap nanti siswa kami arahkan untuk membaca materi di berbagai referensi, baik itu di buku paket, di modul, ataupun mencari di internet. Tapi nanti soal atau bentuk pendapatnya yang harus dikeluarkan atau bentuk soal itu juga ada di TikTok itu. Gitu. Ada tidak kemudian Ibu mengarahkan siswa Ibu untuk menjelaskan materi itu, menjelaskan ulang materi yang Ibu sampaikan juga melalui TikTok? Ada enggak kemungkinan seperti itu? Karena kan ini menarik ya Bu ya. Karena seperti yang kita ketahui kalau guru dan siswa itu kan seharusnya kan saling berinteraksi. Nah, ada enggak seperti itu keinginan Ibu ke depan bahwa siswa memberikan menjelaskan tugas-tugasnya itu juga melalui TikTok gitu? Ya, ini baru memang rencana seperti itu karena kami juga baru menganalisis berapa siswa yang bisa mengakses TikTok itu. Nah, memang sudah, kalau yang sudah mempunyai itu tidak masalah, tapi kan juga mungkin ada yang belum. Nah, sehingga kemarin juga saya sempat berpikir bahwa ketika saya memberikan soal atau apapun, nah itu bisa umpan baliknya itu bisa berduet dengan saya. Nah, jadi misalnya saya memberikan soal, siswa menjawabnya melalui TikTok dengan menjawab soal tersebut. Nah, ini sebenarnya ya Bu ya, kalau melihat guru, kebutuhan guru sendiri, ini sedikit sharing lah ya kita, atau saling berbagi lah kita di sini. Guru kan perlu menulis PTK ya. Nah, apa yang Ibu lakukan menurut saya itu bisa dijadikan satu tulisan atau satu penelitian. Jadi media yang bisa digunakan untuk menarik motivasi peserta didik, kemudian kreativitasnya, kan ini memunculkan kreativitas ya. Karena peserta didik juga nanti mungkin Ibu arahkan untuk membuat TikTok menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu gitu. Nah, ini kan bagi guru-guru ini sudah menjadi satu penelitian baru untuk penelitian tindakan kelas misalnya seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan atau guru-guru bisa melakukan, mencari, menginovasi diri untuk mendapatkan atau menghasilkan satu media, metode yang inovatif gitu. Nah, kembali Bu, kalau misalnya menggunakan TikTok, ini kan perlu menggunakan kuota internet yang tidak sedikit ya, kita tahu lah ya gitu. Apalagi masa pandemi ini tidak sedikit orang tua peserta didik yang mungkin
kehilangan pekerjaan, mohon maaf, atau kemudian penghasilannya berkurang. Nah, ini bagaimana Bu mengatasi atau menjelaskan ke orang tua yang mungkin kuota internetnya terbatas untuk pembelajaran melalui TikTok gitu? Ya, siswa-siswa kami itu dari berbagai macam munculnya dari berbagai macam ekonomi ya, ada ekonomi menengah dan ada yang ke bawah, sedikit yang ke atas. Nah, jadi di sini kami tetap tidak menutup mata ataupun menutup telinga, meskipun Kemendikbud itu sudah memberikan bantuan kuota Sekarang yang nggak sampai Bu. Ya, itu Banyak tidak informasi nggak iya, sampai. tidak semua dapat. Itu Iya, tidak semua betul. dapat, hanya beberapa siswa. Iya. Satu siswa bahkan sampai 3 kali. Tetapi dalam kenyataan diimplementasikan untuk mengakses apa-apa itu tidak bisa karena tetap dibatasi. Hanya 5 giga itu yang bisa untuk terserah mau untuk apa. Nah, tetapi kenyataannya kan di sini tidak bisa dimanfaatkan maksimal. Iya, karena Ya, saya sehingga akan bazir kayak gitu. Iya, betul. Ya. Karena yang saya perhatikan kuota internet yang diperbantukan oleh Kemendikbud itu hanya terbatas untuk mengakses web Ya, yang khusus sudah, untuk ya. pendidikan ya. Untuk media sosial juga tidak ada sebenarnya. Ya. Mungkin ya kalaupun ada kan cukup sedikit. Nah, itu kan gimana kita harus berhadapan dengan orang tua kalau masalah ini kan masalah yang krusial ya, Iya, apalagi dalam kondisi iya. pandemi seperti ini Iya. gitu, Bu. Gitu. Nah, untuk yang kami kan sudah tadi saya sampaikan bahwa ekonomi di SMP 2 Mertoyudan itu ada yang mungkin ke bawah. Nah, itu ketika masuk itu melalui jalur afirmasi. Nah, kebanyakan yang mengeluh yang melalui jalur afirmasi ini. Nah, tapi kami tetap ada bantuan dari sekolah. Kadang ketika mereka mengeluh sudah kehabisan kuota, ini nanti kami berikan bantuan. Nah, kemudian untuk kembali ke TikTok tadi, bahwa TikTok ini sebenarnya untuk kuota tidak begitu makan banyak, beda dengan ketika kita melakukan menggunakan Zoom, YouTube, ya, YouTube YouTube itu banyak. Itu kan hanya mungkin sebesar WA saja lah, sebesar WA saja ketika mengakses TikTok itu. Jadi tidak begitu banyak. Jadi kami tetap memperhatikan siswa-siswa yang sangat membutuhkan, karena mereka kalau memang pas habis itu datang ke sekolah. Ya, untuk datang ke luring sekolah. kan atau untuk apa Bu? Ya, ada yang berkeluh. Kebetulan saya kan juga kesiswaan. Nah, kesiswaan itu orang tua siswa yang Datang mengalami semua ya, Bu? yang mengalami masalah, kendala, apapun, bahkan sampai dengan masalah rumah tangga pun kadang diceritakan. Nah, itulah uniknya orang tua juga. Nah, juga termasuk ini Bu, ketika siswa itu merasa kesulitan, orang tuanya yang mungkin berpendidikan mungkin kurang. Nah, ini ketika mau mengerjakan materi, mau mengerjakan tugas itu mengalami kesusahan. Nah, orang tua berkeluh kesah, Bu, saya itu bukan orang pinter, harus mengajari anak. Nah, itu gimana Iya. tuh Bu menghadapi orang tua yang seperti itu? Karena kan ya tingkat pendidikan kan tidak sama semua ya. Iya. Apalagi kita di Indonesia ini sangat tahu lah ya Iya. bagaimana kondisi pendidikan kita. Nah, itu menghadapi orang tua yang seperti itu bagaimana Bu? Karena kondisi orang tua yang seperti itu kan mempengaruhi terhadap pembelajaran anak di rumah gitu. Nah, itu bagaimana Bu? Mereka selalu datang dengan keluhan seperti itu, Bu, saya itu bekerja, Bu, karena karena tuntutan ekonomi harus bekerja sehingga tidak bisa memberikan mendampingi anaknya di rumah. Nah, itu juga kami berikan solusi bahwa okelah kalau memang anak itu tidak paham, silakan langsung menghubungi ke guru mata pelajarannya. Nah, seandainya melalui medsos ini ternyata mereka kurang paham juga, kami juga membuka Bapak Ibu guru itu silakan kalau memang mau konsultasi tentang materi, tetapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Berarti sekolah tetap membuka diri Iya. untuk orang tua datang ke sekolah berkonsultasi tentang perkembangan anak-anak di rumah lah ya. Iya, iya.
baik Bu. Nah tadi kita kembali ke TikTok lagi. Tadi kan sudah kita bincangkan atau kita obrolkan lah ya tentang kuota. Nah sekarang kalau bersosial media kan perlu jaringan internet yang bagus ya Bu ya. Kalau misalnya main TikTok kemudian gambarnya putus-putus, kemudian karena sedang TikTok kaku karena sinyalnya sudah hilang. Nah itu bagaimana Bu menghadapi yang seperti itu? Karena kan tidak semua wilayah di Indonesia, terutama di kita aja lah di Jogja ini atau di daerah Jawa Tengah, kan tidak semua terjangkau jaringan internet yang bagus. Nah itu bagaimana Bu? Nah kalau masalah jaringan internet itu karena memang sekolah kami juga di pinggiran kota tapi desa. Di pinggiran kota tapi desa. Nah itu memang jaringan anak-anak itu kebanyakan memang kurang bisa mengakses. Nah jadi ketika mereka membuka YouTube, membuka termasuk TikTok, ini memang ada sedikit kendala. Nah untuk tapi kami tetap dengan adanya kendala itu kami membackup bahwa setiap hari materi apapun itu juga masuk di dalam kelas tim. Jadi bagi yang kendala mungkin pagi belum bisa membuka, nah nanti biasanya siswa mencari. Tapi untuk saat ini belum ada siswa yang melaporkan berkeluh bahwa tidak bisa membuka TikTok. Tapi tetap semua bisa ya, walaupun jaringannya mungkin lelet. Iya, belum ada laporan. Mungkin tadi ya Bu ya, waktu tadi yang hanya 60 detik dan memungkinkan untuk aksesnya lebih mudah gitu ya, mungkin seperti ringan, itu. Nah, Ibu membuat TikTok, apakah itu menyesuaikan materi atau sedikit berbeda dari materi atau kombinasinya? Materi, kemudian ada hal-hal lain di luar materi yang dimasukkan dalam TikTok pembelajaran ini. Untuk saat ini yang saya masukkan hanya masih murni materi. Hanya saya tambahi sedikit motivasi belajarnya, ya, membuat pesan yang di dalamnya agar selalu tetap belajar, jaga protokol kesehatan, itu masih kami selipkan. Jadi masih murni materi pembelajaran. Nah ini kan saya dengar TikTok Ibu ini sudah sudah sampai ke Papua ya, Merauke. Nah ini seperti apa ceritanya Bu, kok sampai bisa diketahui oleh teman-teman guru di Papua sana gitu? Kan ini menarik ya, ini juga bisa memotivasi guru di daerah lain untuk membuat, berkreasi, menciptakan media pembelajaran yang menarik peserta didik. Ini gimana ceritanya nih sampai di Papua ini? Ceritanya begini, ketika saya menghasilkan TikTok, ini saya juga sering saya gunakan sebagai status. Nah, status ini terkadang kan dibaca oleh teman-teman. Setiap saya buat status yang TikTok, langsung dia saya minta dikirimi videonya, saya kirim. Terus hari berikutnya saya bikin lagi, minta dikirim lagi. Pikir saya, terus saya bertanya, Bu Kesi, kok minta video saya terus untuk apa? Nah ternyata oleh Ibu Kesi yang sebagai pengajar di SMP Merauke, nah itu ternyata digunakan juga sebagai media pembelajaran beliau. Setidaknya memotivasi lah ya ini ya. Ini menarik, sudah jauh ini perjalanannya sampai ke Merauke sana gitu kan. Nah sebagai orang tua juga, Ibu kan orang tua ya, menghadapi peserta didik kemudian harus mengerjakan pekerjaan di rumah. Ini membagi antara TikTok dengan pekerjaan rumah itu seperti apa, Bu? Ya, kalau hubungannya dengan TikTok ini karena di rumah ini keluarga saya sudah tahu bahwa saya adalah sebagai tenaga pendidik yang harus mempersiapkan. Nah mereka udahlah pokoknya saya mau apa, mau
nari-nari, mau senam apa, mau apa, itu mereka sudah membiarkan saja. Tapi tetap pekerjaan kami tidak kami abaikan. Setiap pagi harus menyiapkan apa, itu sudah saya selesaikan dengan dulu. cucu ya? Iya, bahkan cucu itu sangat mendukung sekali. Mungkin senang kali iya. Bu, karena kan TikTok kan juga ada kegembiraan di sana gitu justru kan. saya juga terinspirasi dengan cucu saya. Cucu saya banyak membuahkan konten TikTok, kenapa saya tidak kan seperti ini. Nggak mau kalah nih dengan cucu. Iya. Ini menarik ini Bu, karena dari hal yang kecil kan kita belajar dari mana saja ya, dari siapa saja. Berarti kan informasi atau hal baru itu Ibu dapatkan dari lingkungan sekitar mungkin yang terdekat, kemudian Ibu sampaikan, Ibu berikan, kemudian ini menjadi media pembelajaran. Ini kan sangat menarik gitu kan. Nah, Ibu melihat pembelajaran saat ini atau pendidikan kita lah saat ini, apalagi di masa pandemi ini seperti apa Bu? Tadi kan kita udah panjang lebar nih berbicara, ada luring, ada daring, kemudian kita sudah mengerucut ke TikTok. Nah sekarang saya ingin tahu nih pendapat Ibu tentang pendidikan kita hari ini, apalagi di masa pandemi. Yang pertama mungkin pendidikan kita secara umum, kemudian mengerucut ke masa pandemi gitu. Ya. Berkenaan dengan pendidikan pada masa pandemi ini, terus terang saya sebagai tenaga pengajar itu sangat prihatin sekali. Sangat prihatin sekali karena dengan adanya sistem yang mungkin bagi pemerintah ini memang sudah berusaha untuk bagaimana mengemas agar di masa pandemi itu pembelajarannya seperti apa. Nah, tapi ternyata dalam kenyataannya siswa itu di dalam menerima pelajaran, nah mungkin tidak 100% seperti ketika tatap muka. Nah, justru ketika di jam 8 sampai jam 10 harus mengakses, ternyata mereka tidak. Saya melihat ketika saya berangkat itu malah kadang ada yang sedang sepeda-sepedaan, pokoknya di mana-mana itu ketemu siswa pada saat jam pembelajaran. Dan di luar itu mungkin yang bagi sampai ke masyarakat luas, ini kemarin saya perjalanan ke Tegal, itu melihat wajah-wajah yang masih anak-anak usia sekolah sekitar SMP kelas 7 itu Bu, kelas 7. Nah, mereka masih baru-baru berada di pinggir-pinggir jalan. Nah, kemudian ngerembol itu banyak sekali. Nah, saya itu sampai kok seperti ini jadi pendidikan di Indonesia. Anak-anak banyak yang ternyata berkeliaran di luar. Ditambah lagi ketika siswa saya juga, ketika datang ke sekolah itu penampilannya sudah beda. Nah, penampilannya sudah penampilan anak-anak yang sudah ya mungkin gaya rambut sudah beda. Terus kalau yang putri itu ya gaya bukan anak sekolah lah, gaya sudah memakai make up. Nah, jadi sudah membuat mereka untuk menjadi seperti itu karena tidak ada tatap muka dengan guru itu. Iya. Nah ini kan tadi Ibu bilang dalam perjalanannya ketika ada siswa yang datang ke sekolah kemudian penampilannya berubah, mungkin saya pikir ini juga pengaruh dari apa yang mereka lihat, karena setiap hari, setiap jam, mungkin setiap detik anak-anak kan di depan HP masing-masing gitu kan, yang dia lihat kita kan nggak tahu. Nah itu kadang-kadang orang tua juga tidak bisa mengontrol atau mengontrol anak-anak ketika memegang HP masing-masing. Nah ini mungkin bisa mereka contoh dari apa yang mereka lihat, kemudian mereka melakukan sesuatu yang seperti yang mereka lihat juga, mereka dengar. Nah ini menjadi problem kita semua, problem Ibu sebagai guru, mungkin saya juga sebagai orang tua atau yang lain, atau saya sebagai peneliti pendidikan. Nah, kondisi seperti ini menurut Ibu, bagaimana nih? Apakah kita perlu tatap muka langsung atau seperti apa? Karena kalau tatap muka menggunakan Zoom itu tadi kuota internet gitu kan,
bagaimanapun pendidikan itu kan contoh ya Bu, mencontohkan sesuatu yang baik untuk bisa menjadikan peserta didik itu sebagai manusia, kan seperti itu. Nah, sementara yang mereka contoh selama ini kan dari HP, dari media sosial yang mereka gunakan. Nah, ini bagaimana Bu? Mungkin dari ibu sebagai guru bisa, atau ibu sebagai orang tua juga bisa, bagaimana ini mengontrol kondisi yang seperti ini, atau setidaknya mendampingilah anak-anak kita supaya tidak seperti yang ibu sampaikan tadi, aku datang ke sekolah mungkin sudah pakai make up itu ya, bagi yang perempuan atau yang laki-laki mungkin rambutnya sudah gondrong seperti apa, pang bisa, atau apa artis-artis Korea itu kan rambutnya seperti apa gitu. Nah, itu bagaimana Bu bisa jadi itu menurut ibu sebagai guru, atau bagaimana ibu sebagai orang tua menghadapi hal yang seperti ini gitu? Kalau harapan dari seorang guru ataupun orang tua itu sebisa mungkin kan tetap harus tatap muka. Nah, karena kalau tatap muka itu kita bisa mengontrol siswa itu dari jam 7 sampai jam 2 terkontrol di sekolahan. Nah, sehingga di sini siswa tetap ada pengendalinya, Nah, sedangkan kalau sekarang kan kita tidak bisa untuk mengendalikan. Nah, untuk itu terkadang saya hanya melakukan satu langkah kecil di wilayah sekolah saya. Bagi siswa itu saya sering memanggil siswa, paling tidak itu satu ya, tujuannya mungkin untuk ngecek siswa itu kondisinya seperti apa, dan juga ngecek juga bahwa siswa nama ini itu wajahnya seperti apa, karena kami tidak mengenali. Ini udah hampir setahun ya Bu ya, tidak bertemu sampai dengan tidak tahu siswanya wajahnya seperti apa. Nah, sehingga di sini kami sering melakukan 1 atau 2 orang setiap hari itu untuk datang ke sekolah yang didampingi oleh orang tua dengan catatan tetap protokol kesehatan tadi. Nah, ini kami tujuannya seperti itu, untuk siswa itu agar bisa terkendali juga. Nah, kalau sudah gondrong itu, oh ya Mas, kalau sudah gondrong silakan besok kalau ke sekolah lagi sudah pendek ya Bu. Nah, ini kan berarti sedikit bagi kami, meskipun hanya melalui siswa kami. Ya, ini kan dari obrolan kita ini kan bisa juga ditonton yang lain, atau kita mengambil hikmah bersama lah untuk pembelajaran kita bersama seperti itu. Nah, harapan ibu ke depan melalui TikTok ibu untuk pendidikan kita, mungkin ini pandemi kan mudah-mudahan segera selesai gitu kan. Nah, apakah TikTok ini juga akan ibu gunakan ke depan setelah pandemi COVID-19 ini selesai gitu? Ini kan harapan kita ke depan ya. Karena kan selain media, kita juga harus berinovasi untuk metode pembelajaran. Nah, ini bagaimana Bu? Ya, sebenarnya pemerintah itu kan sudah mempersiapkan pendidikan itu nanti tahun 2025 atau berapa itu kan mau pendidikan digital. Nah, kita mempersiapkan harus menghadapi revolusi 4.0 yang katanya pendidikan itu nanti serba digital. Nah, karena ini juga termasuk ranah di dalamnya menggunakan IT, nah maka insya Allah akan tetap kami gunakan dengan inovasi-inovasi baru yang mungkin kami mix dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Yang penting siswa itu menarik. Ya. Tidak tertutup kemungkinan mungkin juga akan menciptakan aplikasi baru untuk pendidikan ke depan. Karena kan ini 2021, 2025 kan cuma tinggal 4 tahun. Udah kita beraktivitas, sudah kan tinggal sebentar. Dan artinya ini kan sudah menjadi persiapan-persiapan ke depan bahwa pendidikan yang konvensional menggunakan buku itu pelan-pelan akan mungkin ditinggalkan dan kita akan menghadapi pendidikan dengan menggunakan digital. Dan artinya ibu sudah melakukan langkah awal untuk kedepannya mempersiapkan pembelajaran dengan media yang lebih mendidik anak-anak untuk menggunakan digital gitu ya. Baik Bu, mungkin itu obrolan kita kali ini. Nah, saya minta izin nih sama Ibu, TikToknya kita tampilkan
supaya teman-teman guru di wilayah lain tuh tahu, oh ini toh yang TikTok pembelajaran digunakan oleh Bu Umi, supaya mereka menjadi punya gambaran media pembelajaran alternatif seperti itu. Nah, mungkin itu obrolan santai kita kali ini. Ya kita santai-santai aja lah Bu. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi, bisa nanti saya undang ke sini lagi gitu kan. Terima kasih. Kemudian untuk menutup obrolan kita kali ini, saya minta Ibu menyampaikan sepatah dua kata ya untuk penyemangat peserta didik, penyemangat guru-guru yang di Indonesia, di wilayah lain yang mungkin tidak semua lah ya Bu ya dalam kondisi yang baik seperti kita yang di sini gitu. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Pesan saya untuk para guru atau para pengajar bahwa karena kita ini akan dihadapkan oleh revolusi 4.0 yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pendidikan nanti akan diarahkan kepada era digital. Nah, maka sebagai pengajar kita harus berusaha untuk berinovasi, selalu berinovasi. Jangan selalu mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan hari ini adalah sebuah kepuasan yang tidak perlu dikembangkan lagi. Itu tetap harus bahwa kepuasan ini nanti akan digunakan untuk menciptakan hal-hal yang baru agar siswa itu senang. Nah, kemudian untuk anak-anak atau untuk siswa-siswa bahwa kondisi seperti ini bukanlah hal sebagai alasan untuk tidak tetap belajar. Nah, tetapi dimanapun, dengan siapapun dan kapanpun kita tetap selalu belajar. Nah, jadi manfaatkan kesempatan waktu yang ada meskipun dalam kondisi pandemi ini. Karena dengan pandemi ini saya yakin anak-anak malah lebih pintar menggunakan IT dibandingkan dengan pembelajaran tahun lalu yang masih konvensional. Terima kasih Bu Umi. Demikian obrolan santai kita kali ini yang membahas tentang media pembelajaran alternatif selama pandemi COVID-19.